Saya menganggap bahwa kita memang tidak punya satu philosophical point of view tentang arah pendidikan dan akibat-akibat dari kurikulum itu. Kita nggak mendengar misalnya Menteri Pendidikan per hari sampai hari ini memanggil anak-anak itu untuk mengatakan bahwa nanti setelah COVID kalian akan menjadi murid yang berbeda gitu. Karena banyak problem yang akan dihasilkan pasca COVID ini nanti. Jadi harusnya ada satu kurikulum di dalam keadaan pandemi yang berupaya untuk membangkitkan kuriositas anak didik untuk bertanya, after COVID nanti kurikulumnya seperti apa, Pak Guru? After COVID nanti Pak Presiden mau terangin apa pada kita itu? Karena kita selalu berpikir bahwa nanti pasti akan ada perubahan relasi sosial setelah selesai COVID. Kan kita nggak bisa balik lagi pada relasi yang sama kan? Kita harus merencanakan kembali kurikulum apa yang bisa diselundupkan di era ini agar supaya kita bersiap untuk bukan sekedar membayangkan after COVID, tapi mengejar defisit intelektual, defisit SDM yang disebabkan oleh COVID. Defisit itu adalah hilangnya tokoh-tokoh kunci kita. Begitu banyak dokter pinter yang meninggal, begitu banyak tokoh LSM yang pinter yang meninggal, begitu banyak ulama pinter yang meninggal karena COVID. Dan itu artinya kita kehilangan satu generasi, lost generation, di era pemerintahan Presiden Jokowi itu. Nah ini sebetulnya problem dasar kita di situ. Tapi nanti kalau itu dibuka dianggap ini mau jelek-jelekan kekuasaan lagi. Jadi pemerintah selalu mencurigai upaya alternatif untuk menambal ulang defisit intelektual yang disebabkan oleh kebijakan yang dulu kan. Selama COVID ini kita kehilangan IQ points mungkin 30%. Sebelumnya juga memang udah kehilangan IQ point karena salah pilih presiden itu artinya kita kehilangan IQ points itu. Jadi kalau kita lanjutkan, kalau orang Prancis itu filosofi dari pendidikannya adalah solidarity itu. Karena dia punya pengalaman sosial dengan revolusi itu, dengan inequality. Karena itu solidaritas adalah basis metodologi dan basis pedagogi Prancis. Amerika nggak memerlukan solidaritas. Karena di situ intinya filosofinya bukan solidaritas tapi kompetisi gitu. Karena itu tadi kebebasan diperlukan gitu. Jadi kalau kita bandingkan antara paradigm Amerika yang adalah freedom dan paradigm Prancis yang adalah solidarity, mestinya Indonesia itu bisa ambil dua-duanya tuh. Karena kita punya pengalaman untuk memerdekakan bangsa ini dari tutorisasi kolonialisme. Maka kita produksi energi kebebasan. Kita masuk di dalam era kemerdekaan melalui fasilitas konstitusi yang dihasilkan secara egaliter dalam perdebatan yang keras. Kemampuan akademis ditumpahkan habis-habisan ketika padahal kita di awal kemerdekaan kekurangan referensi. Tapi semua berupaya untuk hasilkan pikiran bermutu sehingga solidaritas juga ditumbuhkan. Nah, hal itu yang nggak diambil. Kita punya pikiran local wisdom dari Ki Hajar Dewantoro. Jadi sebetulnya kita punya seluruh kelengkapan filosofi untuk membangun dasar dari peradaban kita ke depan. Tetapi bahkan itu tidak diambil karena apa? Karena pemerintah ingin cepat-cepat pamerkan keunggulan dia sebagai presiden, yaitu dengan kalau kita investasi pendidikan itu baru kelihatan 30-40 tahun ke depan. Nggak bisa terlihat. Jalan pikiran itu baru ada hasilnya 30 tahun ke depan. Jalan tol memang langsung ada hasilnya. Karena itu dipamerkan adalah jalan tol, bukan jalan pikiran kan. Dan kita masih lihat bagaimana presiden masih menganggap bahwa perlu lagi penambahan jalan tol. Karena itu Erick Thohir minta uang 100 sekian triliun untuk disuntikkan kembali sebagai penyertaan modal PMN pada BUMN karya tuh. Nggak ada kita dengar bahwa Erick Thohir minta uang untuk bikin sekolah-sekolah alternatif mengantisipasi nanti pasca COVID apa itu nggak ada. Jadi jalan tol memang disediakan untuk apa?
supaya jenazah COVID lebih cepat tiba ke pemakaman. Itu maksudnya jalan tolnya dibikin kan. Jalan tol dibuat tanpa jalan pikiran, ya hasilnya begini. Nah sekarang problemnya timbul. Kompetisi mulai terjadi, orang mulai berpikir tentang dunia pasca COVID dengan sistem kurikulum yang berbeda. Kita belum mikirin itu. Jadi Inggris mikirin hal yang begituan, Prancis lakukan hal yang begituan. Di beberapa universitas di Amerika mulai memikirkan apa isi kurikulum pasca COVID. Kita baca itu dalam semua jurnal, di dalam majalah Scientific American, macam-macam itu. Orang berpikir di situ. Orang mulai berpikir bahwa social brain sekarang harus dikembangkan. Dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan fasilitas yang tersedia di seluruh dunia yang bisa diakses, yaitu penelitian dalam 3 bidang. Satu tentang human genome, satu tentang big data, satu tentang artificial intelligence. Kan ini sebetulnya diperlukan untuk menghasilkan ulang Indonesia. Tapi memang nggak ada awareness pada pemerintah tentang nasib dari generasi. Jadi kita mau terangkan sesuatu sebetulnya dalam upaya untuk memperlihatkan bahwa setelah COVID selesai, udah kita beres. Kita masuk pada pandemi berikut, yaitu intellectual gap antara Indonesia dan negara-negara lain. Berarti kompetisi di bidang SDM kita juga pasti tertinggal. Jadi ketertinggalan itu akan terus terjadi. Nggak usah kita pakai standar PISA. Dari awal kita bisa deteksi bahwa ketertinggalan itu pasti akan terjadi. Nah, keadaan ini yang sebetulnya dari awal kita sudah membayangkan kekonyolan-kekonyolan kebijakan ini akan berlangsung dan itu akan membebani generasi.